Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madu Munawaro dengan NIM C1C019026. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi keperilakuan, yaitu aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Baiklah, langsung saja ke materinya. Pertama, pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan, serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Garis pertanggungjawaban ini meliputi pendapatan serta biaya-biaya. Selanjutnya, akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Akuntansi pertanggungjawaban tidaklah melibatkan divisi apapun dari prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal cara operasi direncanakan dan cara data akuntansi diklasifikasikan serta diakumulasikan. Dalam akuntansi konvensional, data diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Oleh karena itu, data akuntansi konvensional mempunyai nilai yang terbatas bagi manajer dalam memantau efisiensi dan efektivitas harian mereka. Yang ketiga, jaringan pertanggungjawaban. Untuk menciptakan struktur jaringan pertanggungjawaban yang efisien, tanggung jawab dan lingkup dari wewenang untuk setiap individu dan eksekutif puncak sampai ke karyawan di tingkat paling rendah harus didefinisikan secara logis dan jelas. Tidak boleh ada tanggung jawab yang tumpang tindih pada hierarki yang berbeda. Selanjutnya, jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat pendapatan. Yang kedua, pusat biaya. Yang ketiga, pusat biaya kebijakan. Yang keempat, pusat laba. Dan yang terakhir, pusat investasi. Selanjutnya, korelasi dengan struktur organisasi, yaitu ada 3, struktur vertikal, struktur horizontal, dan pemilihan struktur. Selanjutnya yaitu penetapan pertanggungjawaban. Komite Konsep dan Standar Biaya dari American Accounting Association atau AAA menerbitkan beberapa pedoman, tetapi sekaligus memperingatkan bahwa penerapannya harus disertai dengan penilaian dan akal sehat yang baik. AAA merekomendasikan bahwa pertama, orang dengan wewenang baik atas akuisisi maupun penggunaan barang dan jasa sebaiknya dibebankan dengan biaya dari barang dan jasa tersebut. Yang kedua, orang yang secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah biaya melalui tindakan-tindakannya dapat dibebankan dengan biaya tersebut. Yang ketiga, bahkan orang yang tidak dapat mempengaruhi secara signifikan jumlah biaya melalui tindakan langsung dapat dibebankan dengan elemen-elemen untuk mana manajemen ingin agar orang tersebut memerhatikannya, sehingga ia akan membantu mempengaruhi orang lain yang bertanggung jawab. Selanjutnya, perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan pertanggungjawaban pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, anggaran pertanggungjawaban. Yang kedua, akumulasi data. Yang ketiga, pelaporan pertanggungjawaban. Selanjutnya, asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Perencanaan pertanggungjawaban, akumulasi data, dan sistem pelaporan didasarkan data pada beberapa asumsi yang berkenaan dengan operasi dan perilaku manusia. Yang pertama, manajemen berdasarkan perkecualian MBE adalah mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan MBO akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapainya yang disetujui bersama. Yang ketiga, struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Yang keempat, para manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Yang terakhir, sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama dan bukan persaingan. Selanjutnya, kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi.
Elemen yang paling penting dalam keberhasilan suatu sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah penerimaan para manajer pusat pertanggungjawaban atas tanggung jawab yang diberikan sebagai suatu yang seimbang dan kerelaan mereka untuk diminta pertanggungjawaban. Selanjutnya, kapasitas untuk mendorong kerjasama. Akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan kerjasama organisasi dengan menunjukkan kepada manajer bagaimana aktivitas mereka sesuai dengan gambaran keseluruhan dan bahwa setiap orang bekerja untuk tujuan bersama. Akuntansi pertanggungjawaban juga meningkatkan kesetiaan pada perusahaan. Harga diri dan rasa penting untuk mengizinkan orang untuk memformulasi tujuannya sendiri dan membuat keputusannya sendiri dalam kerangka kerja delegasi pertanggungjawaban. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.